teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Tinalawa, NPM 2429061021, Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Kampus Universitas Cutnyadin. Teman-teman, izinkan saya mempresentasikan makalah saya di pertemuan ke-10 dengan judul Perubahan-perubahan Sosial dan Hukum. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas 5 rumusan masalah, yaitu definisi hukum serta perubahannya, sosial serta perubahannya, dan yang terakhir nanti kita akan membahas kolerasi antara hukum dan sosial berkaitan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam membahas definisi hukum. Teman-teman, pada hakikatnya hukum atau ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mandiri, yang dimana ekstensinya dengan sosiologi itu adalah sosial. Nah, teman-teman, kemandirian sosiologi di satu sisi dan ilmu hukum pada sisi lain disatukan terkecuali bila mana keduanya dileburkan. Keadaan sosiologi itu berdiri pada pengetahuannya sendiri. Nah, teman-teman, yang maksudnya tersebut ini adalah yang pertama, hakikat dari makna itu sendiri disinonimkan atau disetarakan dengan arti atau maksud dari sesuatu yang dimaksud dengan hukum tadi, yang dimana katanya di sini dapat diasumsikan sebagai arti dan batasan serta ketentuan-ketentuan singkat dan jelas sebagai bagian integral atau definisi hukum tersebut. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih perbedaan yang aman mencolok antara hukum di zaman primitif dengan zaman modern? Nah, teman-teman, pada prinsipnya hukum primitif berusaha untuk membuat persoalan menjadi sederhana, tegas, dan kasus-kasus yang jelas. Nah, sedangkan pada pandangan masyarakat di sepanjang sejarah, ada dua pengertian yang sering kali diberikan kepada hukum. Yang pertama, hukum diartikan sebagai hak, yang dimana merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral, atau dalam berbagai hal bahasa sering disebut dengan istilah right, reach, use, truth, director, dan direct. Sedangkan yang kedua, hukum diartikan sebagai undang-undang, yang dimana hal ini merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang legislatif, yang bahasa lainnya disebut dengan law, leg, dan lege. Nah, teman-teman, berdasarkan hukum tersebut maka dapat ditarik benang merah, yang dimana makna atau definisi hukum tersebut yaitu baik tidak baiknya perilaku atau tingkah laku manusia atau interaksi antara sesamanya diatur oleh hukum, yang dimana yang telah menjadi sengketa atau belum, yang berisikan hak, kewajiban, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang di dalam hukum tersebut. Nah, teman-teman, kita bahas apa sih perubahan yang terjadi di hukum. Nah, apa yang menjadi perubahan hukum tersebut yaitu pertama, bagaimana cara mengutarakan isinya, yaitu yang berbentuk tertulis atau dalam istilah yang di muka sering dipakai dalam bentuk sistem formal. Nah, jadi apa sih perubahannya? Perubahannya yaitu kelakuan itu sendiri, yang dimana gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang lain lagi, yang dimana salah satu darinya adalah kesenjangan-kesenjangan yang ada di antara keadaan-keadaan hubungan atau peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan yang ada dan yang dilakukan oleh hukum tersebut. Nah, teman-teman,
Memang harus diakui, apa yang terdapat di dalam sistem hukum formal itu tidak dimaksud untuk merekam keadaan yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, yang dimaksud ini adalah membatasi dan membawa perubahan. Namun demikian, apapun yang dikehendaki oleh sistem hukum formal itu, ia tak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturnya. Itu adalah perubahan-perubahan hukum. Yang dimana dia juga memiliki normalisasi, yang dimana ini cenderung memberikan arti bahwa hukum itu memiliki atau cukup mempunyai kemampuan teknisnya sendiri, yang dimana dia dapat mengatasi kesenjangan sosial ataupun yang ada di dalam masyarakat. Nah, teman-teman, kita masuk pada makna perubahan sosial. Nah, di sini teman-teman, makna perubahan sosial ini yaitu yang dalam pengertian sehari-harinya itu sering dikatakan dengan longgar, yang sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilang atau terhapusnya walaupun sebelumnya ada. Namun tidak semua perubahan sosial ini bisa dikatakan bahwa banyaknya perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak berarti atau trivial, walaupun kadang-kadang hal kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi lebih besar dan berarti, yang dimana itu bisa disebut dengan substansial. Ya, dimana pengertian yang paling konkret perubahan sosial ini berarti kebanyakan orang terlibat di dalam suatu kegiatan-kegiatan kelompok atau hubungan yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang orang itu lakukan sebelumnya. Itu adalah sebuah makna perubahan sosial. Makna perubahan sosial ini teman-teman tidak lari dari kebutuhan, yaitu satu masyarakat. Tidak mungkin ada makna perubahan sosial itu tanpa masyarakat, ya teman-teman. Ya, masyarakat inilah yang menjadi suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan di mana semua orang-orang berpartisipasi dengan derajatnya berkaitan dengan masing-masing. Nah, hubungan-hubungan inilah yang membuat perubahan dan perilaku yang mungkin dari sebelumnya dia mungkin personalnya, ya teman-teman, dia tidak memiliki ketertarikan, tapi ketika dia masuk pada kelompok ini, dia memiliki ketertarikan antara satu sama lain, mungkin dalam segi komunikasi, interaksi. Nah, itu dia. Atau responsibility-nya tentang teknologi yang bisa di-sharing bersama teman-teman atau kelompoknya. Itu adalah makna perubahan sosial. Bagaimana cara dia menata dirinya sendiri. Jadi ketika dia melihat perubahan dari orang lain, mungkin dia bisa mengambil sisi baik ataupun positif. Itu yang bisa membuat dia memiliki perubahan sosial. Perubahan sosial ini juga teman-teman memiliki arti yang dimana suatu restrukturasi dalam cara-cara dasar, di mana orang-orang di dalam masyarakat tersebut juga terlibat antara satu sama lain,